Wang Su berteriak bahwa dia akan mengerahkan segenap kemampuannya sembari menyerbu ke arah Lin Jijin dengan sangat cepat. Namun jelas bahwa usahanya itu sia-sia. Lin Jijin dengan mudah menghentikan pukulan itu dengan satu tangan dan membalas dengan satu pukulan dahsyat yang membuat Wang Su terlempar jauh ke belakang. Dia jatuh tersungkur menyentuh tanah dengan sangat keras. Akibatnya dia pingsan seketika dan tak sadarkan diri. Setelah menumbangkan dua jagoan Nuan, Jijin melanjutkan secara sistematis mengalahkan yang lain satu demi satu dengan efisiensi yang sangat mudah. Setelah mengalahkan semua siswa laki-laki kelas 1, dia kemudian memeriksa sistemnya. Di sana tercatat bahwa menurut aturan Survival of the Fittest Achievement, mengalahkan orang yang berada di kelas yang sama beberapa kali hanya dihitung satu kali. Ini berarti satu-satunya lawan yang tersisa di kelas 1 adalah para gadis. Dia kemudian bertanya apakah ada di antara mereka yang bersedia bertanding dengannya. Entah setan apa yang merasuki mereka. Secara mengejutkan, para gadis yang super buah Henol itu mengatakan bahwa mereka rela disiksa dan lebih dari bersedia untuk melawannya. Sekelompok perempuan berdada besar mengantri dan saling sikut demi mendapatkan siksaan dari Lin Jijin. Saking semangatnya mereka tersipu malu sembari mempargoi-pargoikan tubuh mereka. Gadis pertama yang cetar membah Henol mengajukan diri adalah Chu Yutong. Dia dengan bersemangat mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menantangnya untuk adu gabrut. Dia melompat ke atas ring dan menyerang dengan kecepatan dan kelincahan yang mengejutkan. Namun, Lin Jijin masih berada di level yang berbeda. Dia dengan mudah menghindari serangannya, membuat Lin Jijin berkomentar tentang kecepatannya yang luar biasa. Dengan lekukan tubuh yang sangat mulus no minus, dia mendarat dengan anggun di lantai. Dia kecewa karena sudah hampir mengenainya tetapi bahkan tidak bisa menangkapnya. Tak disangka, setelah kekalahan Chu Yutong, gadis-gadis lain yang tak kalah buah Henol juga mengajukan diri untuk menantangnya satu persatu. Tentu saja, Lin Jijin cukup menahan diri saat menghadapi para gadis itu, karena tujuan utamanya bukanlah untuk menyakiti mereka, melainkan memenangkan pertandingan resmi dan menyelesaikan pencapaiannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, Lin Jijin menyelesaikan latih tandingnya dengan semua gadis di kelasnya. Meskipun dia telah berhasil mengalahkan setiap siswa, tetapi tugas pencapaiannya nampaknya masih jauh. Melihat itu dia sedikit kecewa, tetapi suasana hatinya cepat berubah ketika Guru Yuan tiba-tiba mengumumkan kabar baik. Sang guru memuji kelasnya dan memberitahu mereka bahwa sebagai siswa elit, mereka harus belajar menantang mereka yang lebih kuat. Dia kemudian mengumumkan bahwa dalam 1 bulan, kelas mereka akan menantang kelas reguler terkuat di tahun kedua, dan dia berharap mereka siap. Lin Jijin yang baru saja merasa frustasi karena kurangnya lawan untuk mempercepat pencapaian yang paling layak sangat gembira. Sebuah berkah sejati karena pertandingan lain baru saja diantar langsung ke arahnya. Setelah guru membubarkan kelas, Su Geng yang baru sadar menghampiri Lin Jijin. Dengan rendah hati dia mengakui bahwa dia telah meremehkan pelajaran dan menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menganggap Lin Jijin sebagai rivalnya selama 3 tahun ke depan. Lin Jijin menyadari bahwa dengan rencana gurunya untuk terus menantang kelas lain, menyelesaikan prestasinya dalam setahun mungkin bukan hal yang mustahil. Wang Su juga mengkonfrontasinya. Dia bersumpah untuk menghapus rasa malu atas kekalahannya sebelum mereka lulus. Namun, Lin Jijin lebih berfokus pada manfaat praktis yang dimilikinya. Dia menghitung bahwa dia telah mendapatkan lebih dari 3.000 yuan hanya dari hadiah ujian. Hal ini membuatnya bersemangat karena kini dia dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli lebih banyak daging manabis. Dia mengepalkan tinjunya sembari mengabaikan sepenuhnya kedua kadal itu, yang tampaknya mereka masih geram atas ketenangannya yang menurut mereka arogan. Malam itu kita kembali ke kamarnya. Dia merenungkan situasi keuangannya. Meskipun dia mendapatkan sejumlah uang dari hadiah tersebut, itu masih jauh dari cukup untuk membeli semua daging manabis yang dia butuhkan. Demi menambah penghasilan, dia memutuskan untuk mengikuti jejak orang tuanya dan mendaftar sebagai penulis web novel. Dia pun mulai menulis, dan berkat akar kebijaksanaan surgawinya, hasil karyanya sangat luar biasa. Keesokan paginya dia menemukan undangan kontrak dari platform novel di ponselnya. Setelah menandatangani kontrak, sebuah berita dari hari itu menarik perhatiannya. Berita itu tentang insiden mengerikan yang baru saja terjadi 2 jam yang lalu.
seekor tikus mutan raksasa menyerang fasilitas penyimpanan dingin daging beku di pinggiran kota. Berita itu kemudian merinci serangan mengerikan yang terjadi. Tikus mutan itu panjangnya lebih dari 5 meter. Dia sangat kuat hingga mampu menggigit Cyborg hingga menjadi 2. Dalam usaha terakhirnya, Cyborg yang tertangkap itu mengaktifkan inti energi cadangan untuk meledakkan diri sembari membawa serta musuhnya. Ledakan yang dihasilkan sangat dahsyat, sehingga mampu menghancurkan tikus mutan raksasa itu. Saat membaca berita itu, Lin Jijin merasa ngeri. Dia menatap gambar seekor tikus raksasa dan bertanya-tanya dengan rasa takut yang semakin besar. Sebenarnya berapa banyak tikus mutan raksasa yang tersembunyi di kota ini? Dia juga mempertanyakan di mana makhluk-makhluk besar itu mungkin bersembunyi. Akhirnya hari latihan tanding melawan kelas reguler terkuat tahun kedua pun tiba dan para siswa berkumpul di gimnasium sekolah. Sebelum pertandingan, sang guru mengadakan rapat strategi dengan para petarung terbaiknya. Dia mempertimbangkan mereka bahwa meskipun petarung terbaik mereka kuat, kelas lawan secara keseluruhan lebih kuat dan kemungkinan akan menggunakan taktik bertahan untuk melemahkan mereka. Untuk itu dia memerintahkan mereka untuk menyelesaikan pertarungan mereka secepat mungkin. Begitu pertemuan selesai, Lin Jijin bergegas maju ke atas ring. Dia begitu bersemangat untuk mengalahkan lawan baru sebanyak mungkin demi menyempurnakan pencapaiannya, yaitu hukum rimba. Dia mengajukan diri untuk maju lebih dulu, dan lawannya adalah seorang gadis jangkung berambut pirang dari kelas 2 yang melangkah ke dalam ring. Saat melihat lawannya ini, wanita itu langsung mengeluh kepada gurunya, mengatakan bahwa kelas elit telah mengirimkan petarung terkuat mereka terlebih dahulu. Dia mengaku sebagai murid terlemah di kelasnya sendiri dan mempertanyakan bagaimana dia bisa melawannya. Mendengar ini, guru lawan menyerbu guru Yuan. Dia dengan marah menuduhnya melanggar aturan tak tertulis dalam melatih tanding kelas yang mengharuskan murid terlemah untuk bertarung terlebih dahulu. Dia menuntut penjelasan mengapa guru Yuan mengirimkan murid terkuatnya untuk bertarung di pertandingan pertama. Untuk menyelesaikan perselisihan, guru Yuan memerintahkan Lin Jijin turun dari panggung, mengatakan bahwa dia bisa pergi ke belakang dan membiarkan murid yang lebih lemah maju lebih dahulu. Lin Jijin dengan enggan setuju untuk turun. Guru Yuan kemudian menunjuk Zhong Ye dan menyuruhnya maju terlebih dahulu. Tetapi dia terkejut dan protes bahwa dia belum siap. Melihat peluang ini, King Han melangkah maju dan mengajukan diri untuk bertarung. Dia memberitahu guru Yuan bahwa karena dia merupakan yang terlemah di kelas, dia harus menjadi orang yang maju terlebih dahulu. King Han dengan gugup memasuki ring untuk menghadapi gadis pirang itu. Dari pinggir lapangan, teman-teman sekelasnya termasuk Rui dan Jack Kicil mulai bersorak dengan keras. Mereka meneriakkan semangat untuk teman mereka. Namun tekanan tiba-tiba itu hanya membuat King Han semakin gugup dan hampir pipis di celana. Sesaat kemudian, pertandingan dimulai dan gadis pirang itu segera menyerang dengan pukulan kuatnya. King Han hanya mampu bertahan dari rentetan pukulan yang datang ke arahnya. Dia tahu bahwa dia akan kalah. Tetapi King Han memutuskan untuk bertahan selama mungkin, menciptakan strategi bertahan murni untuk menguras stamina lawan. Rencananya terbukti sangat efektif. 3 menit kemudian gadis pirang itu terengah-engah. Dia terkejut dengan daya tahan dari King Han. Dia menyadari bahwa jika pertarungan ini berlangsung lama, dia pasti akan kehabisan stamina. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk segera menyelesaikan pertandingan. Dia bergegas maju dengan pukulan terakhir yang menentukan. Dia berhasil mendaratkan satu pukulan terakhir yang membuat King Han terbang di udara dan jatuh tersungkur menyentuh tanah dengan sangat keras. Saat dia bangkit kembali, dia tampak malu dan tak bisa mengendalikan pantatnya yang bergetar. Namun guru Yuan memuji penampilannya. Dia mengacungkan jempol sembari mengatakan bahwa dia sudah bermain dengan hebat dan strategi bertahannya sangat luar biasa. Lin Jijin juga menghiburnya dengan menepuk kepalanya dengan lembut. Dia mengatakan bahwa dia sudah bermain dengan baik. Bertahan lebih dari 3 menit melawan seorang senior adalah kemajuan yang besar. Merasa tenang, King Han menatapnya dengan senyum bahagia dan penuh minat. Setelah kekalahan King Han, teman sekelas perempuan lain dengan rambut coklat melangkah ke dalam ring. Melihat lawan seniornya kehabisan stamina setelah pertandingan sebelumnya, dia melihat peluang dan bergegas menyerangnya. Dia melontarkan tendangan buah henol yang memukau.
dan membuat para penonton mendapatkan sejumlah dosa jariah. Tetapi senior yang lebih berpengalaman dengan mudah menghindari pukulan itu dan membalas dengan pukulan cepat tepat ke wajah Ayunya. Saat gadis berambut coklat itu ditumpaki, dia berteriak kesakitan saat dua gunungnya mendapat tekanan dan dipaksa untuk menyerah. Berdiri di atas lawannya yang kalah, senior itu dengan mengejek bertanya, apakah dia memandang rendah kelas reguler dengan menyerbu dengan begitu sembrono. Dia terus mengejek gadis itu, mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia mungkin tidak memiliki bakat, dia telah berlatih selama setahun lebih lama darinya. Wanita yang cetar membahenol itu kemudian bangkit. Dia menyuruhnya untuk kembali bertarung lagi setelah dia berlatih selama setahun. Saat itu Rui melangkah maju, dipenuhi dengan tekad yang membara. Dia menyatakan bahwa dia akan membalaskan dendam King Han dan akan meledakkan kedua gunung kembar senior itu. Bagaimana pendapat kalian tentang komik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like juga videonya jika kalian suka. Mimin akan melanjutkan ceritanya jika videonya benar-benar ramai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap semangat.